Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan siang hari ini saya mau nonton lagi ataupun nobar lagi seperti kemarin ya. Masih tetap di acara pemilu 2024 yang kemarin baru saja dilaksanakan. Oke, dan videonya sangat seru sekali. Dan video ini saya ambil dari channelnya Sahlan Kokasinta. Tidak nunggu lama-lama, kita tonton dulu videonya yang ini. Oke teman-teman, jadi yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe bagi yang belum subscribe, biar tidak ketinggalan untuk update terbaru, video-video yang terbaru dari Hengki Reaction. Oke, kita tonton dulu videonya, kita play dulu. Menghendaki Mas Gibran untuk bisa menjadi cawapresnya Mas Prabowo. Cuman persoalannya waktu itu keluarga Pak Jokowi, baik Pak Jokowi maupun Bu Iriana dan keluarga besar Solo itu tidak mau kalau Mas Gibran jadi cawapresnya. Sehingga ketika ulang tahun di pondok, Mas Prabowo bilang sama saya, "So, kalau aku siapa?" Karena waktu itu yang di-endorse sama Pak Jokowi salah satunya adalah Mas Erick Thohir. Sementara analisanya Mas Erick itu agak lemah di Jawa Timur. Sementara kita membutuhkan kemenangan di Jawa Timur. Sehingga kalau dipaksakan khawatir di Jawa Timur kita kalah. Saya bilang sama Mas Prabowo, Mas Gibran, Mas, lah sama Gus. Tapi saya sudah minta 4 kali kepada Pak Jokowi menghadap supaya Mas Gibran dikasih, nggak dikasih. Ini menunjukkan bahwa nggak ada ambisi keluarga Jokowi dan Bu Iriana untuk menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini keterangan sebelum Mas Gibran itu ikut cawapres teman-teman ya. Dari keterangan Gus Miftah. Oke, kita dengarkan lagi. Dan beliau bilang, bisa nggak Gus Miftah menghadap Pak Jokowi supaya merelakan Mas Gibran untuk diajak menjadi pendamping Mas Prabowo. Oke Mas, saya akan usahakan. Sehingga waktu itu Pak Jokowi pulang kunjungan kerja dari Cina kalau nggak salah, saya menghadap di Istana Bogor. Mas, bla 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 bla. Ketika kalau Gus Miftah maunya siapa? Kalau nggak Mas Erick, saya waktu itu bilang Mas Gibran. Pak Jokowi itu langsung beranjak dari tempat duduknya. Jangan Gus, sambil begini. Itu spontan. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang tidak ada ambisi untuk menjadikan Mas Gibran ini. Sehingga ada orang mengatakan, wah ini dinasti, Pak Jokowi harus mewariskan tahtanya untuk anaknya. Enggak. Sambil ngomong ngalor ngidul, kemudian Pak Jokowi bilang, Mas Prabowo udah minta sama saya 4 kali Gus, tapi saya nggak setuju. Apalagi proses MK seperti itu, saya nggak mau kemudian intervensi MK. Kalau ibu gimana Pak Prabowo minta ketemu Bu Iriana, saya juga tidak kasih izin. Sekali lagi ini saya sampaikan apa? Bahwa keluarga Pak Jokowi tidak ada ambisi untuk menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres. Sehingga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bahwa keinginan untuk mencawapreskan Mas Gibran itu dari masyarakat. Ya orang-orang kayak saya ini. Saya ngeyel waktu itu, pokoknya Mas Gibran. Kalau nggak Mas Gibran siapa Gus? Kalau nggak Mas Gibran mungkin Bu Khofifah. Nah, pertimbangan saya sebagai ketua Muslimah dan kedua sebagai gubernur Jawa Timur. Makanya kenapa setelah saya dari istana saya sowan Bu Khofifah waktu itu kan ada videonya. Nah, dalam rangka itu. Gitu. Nah, setelah itu saya komunikasi intensif dengan Mas Gibran. Mas Gibran ke pondok saya beberapa kali, saya ke balai kota, macam-macam, ke Solo. Dan Mas Gibran, ampun aku masih banyak yang lain dan sebagainya. Sampai keluar putusan MK itu, Mas Gibran masih ketemu saya. Enggak Gus, Bapak tidak mengizinkan. Bapak tidak mengizinkan. Nah, Mas Prabowo terus komunikasi dan alhamdulillah akhirnya ketemu titik temu. Mas Gibran akhirnya mau. Itu pun mau, itu sehari sebelum dideklarasikan. Sebelumnya nggak mau Pak itu. Ini menunjukkan bahwa nggak ada ambisi baik dari Pak Jokowi maupun dari Mas Gibran. Kira-kira. Nah, itu teman-teman ya, keterangan dari Gus Miftah. Jadi Mas Gibran itu aslinya tidak mau ya karena mungkin sudah diminta beberapa kali, jadinya mau ya untuk menjadi cawapres. Oke, kita dengarkan lagi bincang-bincang Gus Miftah ya. Oke, kita dengarkan. Kalau kemudian sejak kapan Gus Miftah pengen menggabungkan Mas Prabowo dengan Mas Gibran? Saya sejak bulan puasa. Jadi waktu itu belum ada nama Gibran, belum ada. Makanya saya dulu punya pantun tuh Gibran ketika ada dari balai kota Solo, saya bilang beli gorengan dapatnya ramen. Ada Mas Gibran calon wakil presiden. Oh itu udah jauh. Prabowo Gibran sudah menang dalam posisi 60% kurang lebih. Nah itu teman-teman ya. Jadi keterangan dari
Gus Miftah baru saja kita dengarkan, dan ini mungkin ada pendapat dari Bapak yang ini ya, kita dengarkan juga. Mungkin ada cerita-cerita yang lebih menarik lagi ya. Oke, kita play. Ya, artinya mutlak satu putaran, dan karena itu saya menghimbau tidak produktif dan kontradiktif dan kontraproduktif ya, dan merugikan kalau ada kelompok-kelompok yang masih mau mempermasalahkan itu. Saya yakin tidak akan berhasil, tidak akan menang. Karena sekali lagi, sebelum ada pembuktian tentang kecurangan IT, terutama IT-nya KPU, saya kira seluruh statement, seluruh pernyataan dari berbagai kelompok tentang kecurangan-kecurangan itu sudah telat, sudah basi, sudah mubazir. Karena itu sebenarnya kecurangan itu sudah berlangsung jauh sebelumnya. Ya, tetapi nggak ada yang demo di situ, nggak ada yang protes. Nah, kenapa sekarang setelah Anies Imin kalah, Ganjar Mahfud kalah, baru protes-protes? Ingat, kalian nanti akan dibentur-benturkan sendiri. Jangan lupa loh, baru sehari Surya Paloh sudah mau ketemu Jokowi. Untuk apa tentu? Makan malam di istana. Untuk apa? Bagi saya itu pasti untuk koalisi dan kolusi dalam tanda kutip. Ya, itu yang nikmati nanti hanya elit-elit politik. Nah, itu teman-teman ya, pendapatnya dari Bapak ini. Oke, kita lanjutkan apa yang dikatakan Bapak ini ya. Oke, kita dengarkan lagi dan kita tonton. Jangan lupa subscribe dulu, Anggi Reaction. Oke, kita dengarkan. Tapi relawan kalau mau terprovokasi hancur sendiri. Benjol-benjol sendiri. Kalau nggak ditubrukkan antara relawan, dia ditubrukkan antara relawan dengan polisi dan tentara. Dan kalian rugi. Padahal yang di atas itu nanti berangkul-rangkulan. Ya, ingat aja dulu kasusnya Pak Prabowo dengan Jokowi. HTI, FPI, ulama semua merasa ditinggalkan. Kenapa? Setelah Pak Prabowo mau dirangkul Jokowi masuk ke kabinet, semua gigit jari, ya kan? Nah, itu biarkan. Jadi biar saja sekarang sudah Pak Prabowo dan Gibran menikmati. Toh nanti program-programnya itu semua pasti juga untuk dinikmati. Ya, makan gratisnya pasti kan juga mungkin anak-anak kalian juga ikut menikmati. Rumah 3 juta rumah itu juga mungkin sebagian dari kalian juga ikut menikmati. Distribusi pupuk yang langsung bukan sebagian juga kalian ikut menikmati. Jadi pesan saya adalah jangan relawan, jangan mau terprovokasi. Salam Pancasila. Nah, oke teman-teman. Ya. Jadi baru tahu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini juga ada mbak-mbaknya mungkin mau berpendapat juga ini mengenai Pilpres yang baru kemarin dilaksanakan ya. Oke, kita dengarkan apa pendapat dari mbaknya yang ini. Oke, kita play. Kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif di pemilu 2024. Artinya, kecurangan ini melibatkan penyelenggaranya. Saya mengambil bagian sebagai KPPS, perpanjangan tangan dari KPU. KPPS ini bertugas di setiap TPS, di mana setiap anggotanya terdiri dari 7 orang. Dalam setiap TPS itu dihadiri oleh beberapa saksi yang berasal dari partai-partai yang berbeda. Kemudian warga di sekitar juga menjadi saksi ketika setiap kotak suara dibuka dan setiap lembar dibacakan siapa paslon yang dipilih dalam lembar suara tersebut. Kecurangan terstruktur, sistematis, dan juga masif ini ditujukan kepada siapa? Siapa yang melakukan kecurangan ini? Buktinya seperti apa? Apakah Anda bisa menyebutkan TPS mana yang secara signifikan suaranya tidak menjadi milik paslon Anda, tapi malah beralih ke paslon lain? Kemudian buktinya dalam bentuk apa? Apakah ada perencanaan sebelumnya dilaksanakan pemilu ini, ada bentuk perjanjian ini akan dimenangkan satu paslon ini gitu? Itu kan yang artinya terstruktur, sistematis, dan juga masif. Nah, oke teman-teman, ini sangat menarik ya. Jadi mbaknya ini adalah petugas KPPS teman-teman ya. Oke, kita dengarkan lagi. Apakah sudah ada? Jangan sampai bentuk kecurangan ini disuarakan hanya semata-mata karena ketidaksiapan paslon yang kalah menghadapi bahwa
ya suara mereka memang tidak bergerak, tidak ada perubahan dari awal quick count diumumkan di televisi secara nasional, bahkan sampai beberapa hari ke depan suara mereka tidak bertambah, dan secara signifikan 50+1 itu sudah terjadi di salah satu paslonnya. Karena jika ini terjadi kan artinya seperti sia-sia gitu yang dilakukan oleh KPPS. Kami bekerja lebih dari 24 jam untuk melakukan penghitungan suara. Kemudian karena ada paslon yang tidak puas, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka sampaikan ini curang. Padahal di tiap TPS, kami KPPS sudah melaksanakan dengan semaksimal mungkin, sudah mengerahkan setiap tenaga kami, effort kami yang sebaik-baiknya demi terlaksananya pemilu. Kita ingin tahu keterangan-keterangan dari petugas KPPS ini ya. Oke. Jadi kiranya kita bisa berpikir jernih, bisa bijaksana menghadapi hasil pemilu yang sudah berlangsung ini. Selamat ya buat Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, itu teman-teman. Jadi banyak tadi sudah memberitahu, banyak tadi juga petugas KPPS ya. Dan itulah penjelasannya, dan mungkin banyak yang juga mau kasih solusi ataupun pendapat. Oke, kita dengarkan dulu. Tadi pagi saya lihat hasil quick count-nya sudah melewati 57%. Wow, luar biasa. Nah, pemilu kali ini benar-benar banyak pembelajarannya bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Bahwa ternyata rakyat Indonesia ini senang dengan hal yang tidak terlalu serius. Kita melihat Pak Prabowo ini sekarang lebih santai, lebih lucu. Kemudian ya kalau lagi serius ya dia serius. Terus dia lebih humanis. Itu poin banget untuk Bapak. Kemudian jargon-jargon yang dibikin oleh masyarakat sebagai pendukung Pak Prabowo ini seperti oke gas, sorry ye, kemudian Samsul dan lain sebagainya itu juga membantu suara Pak Prabowo. Oke. Nah, sangat menarik juga teman-teman ya. Oke, kita teruskan, kita nonton kali ini. Jangan lupa tonton terus ya sampai habis. Oke, kita play. Karena anak-anak kecil aja pada seneng. Dan juga nih harus diingat bahwa di negara Indonesia meskipun mayoritas adalah agama Islam, tetapi tidak fanatik. Agama Islamnya lebih kepada toleransi karena kita terbiasa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Bukan hanya agama Muslim. Di kantor banyak yang beda agama. Di lingkungan masyarakat banyak yang beda agama. Jadi ya nggak terlalu fanatik. Terus nih artis-artis yang mendukung Pak Prabowo bukan artis-artis yang banyak koar-koar, banyak nyinyir, memposting-posting menghina pendukung paslon yang lain. Dan mereka kebanyakan artis-artis high level atau artis papan atas. Nah, oke. Jadi itu ya. Oke teman-teman, kita dengarkan lagi ya. Banyak ini belum selesai, kita dengarkan lagi untuk ceritanya. Jadi udah tahu cara bersikap, beretika. Terus lagi nih, banyak orang-orang yang silent majority karena malas debat di pemilu ini. Yang suka bawa-bawa agama. Itu juga orang-orang yang membuat suara Pak Prabowo dan Mas Gibran ini duar. Bener nggak? Dan lagi nih, karena pendukung 01 juga. Ini semua berkat pendukung 01. Pendukung 01 ini setiap saya pribadi nih memposting video,
selalu di dalamnya banyak komenan amin satu, amin satu, amin satu. Jadi sama Allah dikabulin doa-doanya, diamin-aminin. Ya kan? Iya, masuk juga ya. Iya, betul. Coba kita dengarkan lagi. Nah, jadi kalian sendiri yang mendukung doa-doa kami ini, kalian yang mengamini. Terus nih, ada lagi bahwa Pak Prabowo ini karena dia banyak diam, ketika dihina ini triggernya. Ketika dia dinilai 5 dan 11 dari 100 oleh kedua paslon, membuat rakyat Indonesia simpatik kepada Pak Prabowo. Yang Iya. Jadi karena itu teman-teman ya. Oke, kita dengarkan lagi. tadinya bingung mau milih siapa, jadi mantap mau milih siapa. Termasuk saya. Saya orangnya cepat simpatik sama orang. Gak suka kalau lihat orang direndahkan, dihina. Dan saya yakin di Indonesia ini karena adat ketimurannya yang sangat kental, masyarakat itu mudah simpatik terhadap orang-orang yang direndah-rendahkan, dihina, dibully. Jadi ya, pendukung 01 dan 03 harus menerima kekalahan. Jangan merasa kalian itu pasti ini dicurang-curangi dan lain sebagainya, teriak-teriak depan KPU mau demo. Bahkan teriak-teriaknya udah kayak orang gila. Kalian itu banyak istighfar. Kan kalian tuh selalu bilang qadarullah. Kan qadarullah itu sesuai dengan takdir Allah kan? Terima aja ya. Takdir Allah sekarang adalah bahwa Bapak Prabowo bisa menjadi presiden di waktu yang terindah untuk dia. Kita doakan saja dia ke depan bakal memimpin seperti apa. Kita doakan kemudahan, kelancaran bagi Bapak Prabowo dan Mas Gibran dalam bekerja. Jangan diejek-ejek programnya, dinyinyir-nyinyirin. Memangnya kalian kalau misalnya paslon kalian yang menang, programnya bakal langsung dijalankan, sukses 100%? Gak yakin. Saya gak yakin. Nah, itu teman-teman. Oke. Jadi bagus juga ya pendapatan dari mbaknya ini. Oke, kita dengarkan lagi. Kemudian bisa membawa rakyat sejahtera, saya nggak yakin. Apalagi kemarin Umi Pipik sebagai panutan bagi banyak perempuan muslimah membuat postingan seolah-olah Pak Anies Baswedan ini sifatnya sama dengan Rasulullah. Saya tidak terima ya Umi. Kalaupun nih ada orang yang mendukung Pak Prabowo bilang bahwa Pak Prabowo ini sama dengan Rasulullah, saya pun tidak terima. Apalagi seorang Anies Baswedan, siapa dia? Disama-samakan dengan Rasulullah. Saya tadinya mengagumi Umi, tapi setelah postingan kemarin, saya jadi berpikir ini agama kita kok diobok-obok oleh pendukung 01 yang mengaku paling salih, paling salihah, paling hijrah. Jadi sekarang mari kita sama-sama legowo menerima apapun hasil dari KPU. Ini semua bukan tentang Nah, itu teman-teman. Jadi lumayan menarik ya keterangan dari mbaknya yang baru saja itu. Oke, dan ini sepertinya ada masnya juga yang mau berpendapat ya. Oke, kita dengarkan. kecurangan, tapi tentang Anies yang wajib menang.
Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, menurut saya demokrasi di negara ini bukan rusak karena Bapak Prabowo Subianto naik, tapi karena Anda. Kenapa karena Anda? Karena menurut saya demokrasi Indonesia ini diacak-acak atau diobrak-abrik oleh Anda dan mendukung Anda. Anda menghalalkan segala macam cara untuk memenangkan Pilpres kali ini. Sedangkan Bapak Anies Baswedan harus ingat, yang mana dalam negara ini bukan hanya ada satu agama, tetapi ada banyak sekali agama, dan Anda harus memahami tentang konsep NKRI untuk menjadi seorang presiden. Dan tolong digarisbawahi Pak Anies, bahwa seorang presiden atau seorang calon presiden haruslah anak Indonesia asli, bukan pendatang dari negara lain. Itu sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar dan Anda harus taat kepada itu. Buat kalian pendukung yang masih belum terima kekalahan capres. Nah, ini juga ada lagi teman-teman. Tadi juga ada masnya yang berpendapat, dan ini ada lagi. Coba kita dengarkan yang masnya yang terakhir ini ya. Oke, kita... Pilihannya, kalian masih nyari-nyari kesalahan capres 02. Kalian terlalu sibuk. Wong Caimin aja udah ngucapin selamat kok buat Pak Prabowo. Oke teman-teman, videonya sudah habis. Terima kasih semuanya. Jangan lupa dukung terus Hengki Reaction. Bagi teman-teman yang melihat ataupun mendengarkan cerita-cerita tadi dari awal sampai akhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, biar tambah semangat lagi untuk berkonten dan tidak ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya yang lebih terbaru. Oke, terima kasih. Cukup itu dulu. Hengki Reaction mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Thank you and bye-bye.